Wow, kabar sensasional dari Shin Tae-yong untuk fans Garuda yang berbahagia. Rencana besar Shin Tae-yong agar timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Simak berita lengkapnya, yang pasti akan buat kalian bahagia mendengarnya. Nah gini dong, melalui Pak Sumarji, timnas Indonesia punya target mulia di Piala AFF 2024. Kira-kira apa ya target mulia tersebut? Fans Garuda harus dengarkan ini, agar fans bisa tahu apa yang diinginkan PSSI saat ini. Nah loh, bukan hanya Malaysia dan Vietnam, Thailand ternyata juga tak senang dengan peningkatan yang dialami timnas Indonesia. Loh kok bisa? Begini penjelasannya. Nah gini dong baru mantap. Fans Garuda tak perlu khawatir dengan banyaknya pemain yang absen di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong ungkap timnas Indonesia punya predator yang menakutkan di Piala AFF 2024. Kira-kira siapa ya dia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Bukan juara timnas Indonesia punya target mulia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia memulai persiapan untuk Piala AFF 2024 dengan sebuah target yang cukup berbeda dari yang biasa kita dengar dalam dunia sepak bola. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa tujuan utama tim pada ajang bergengsi tersebut bukanlah untuk merebut gelar juara, melainkan untuk melakukan regenerasi pemain. Hal ini mencerminkan perubahan besar dalam pendekatan Timnas Indonesia yang tidak hanya berfokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga masa depan sepak bola Indonesia. Skuad Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2024 memang didominasi oleh pemain-pemain muda. Hanya Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang usianya lebih dari 22 tahun, sementara pemain lainnya merupakan bagian dari generasi muda yang diharapkan bisa membawa perubahan besar bagi timnas ke depan. Pemain-pemain muda ini diharapkan tidak hanya memperkuat tim saat ini, tetapi juga mengasah mental bertanding mereka untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Sumarji mengungkapkan bahwa regenerasi ini sangat penting karena sepak bola adalah olahraga yang membutuhkan pembaruan terus-menerus. Kami sudah berdiskusi dengan Pak Ketum, target kita sebenarnya tidak muluk-muluk karena kami menginginkan adanya regenerasi, kata Sumarji. Dengan kata lain, meskipun gelar juara tetap menjadi impian, regenerasi pemain menjadi prioritas utama. Menurutnya, apabila timnas Indonesia berhasil mencapai final, itu sudah menjadi pencapaian yang sangat baik, mengingat tim ini memiliki pemain muda yang berpotensi bersaing di level internasional. Pernyataan Sumarji ini tentu saja menarik perhatian, karena dalam ajang seperti Piala AFF, banyak yang menganggap gelar juara sebagai target utama. Namun dengan adanya komitmen untuk melakukan regenerasi pemain, timnas Indonesia tidak hanya memikirkan hasil jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk timnas di masa depan. Jika kita tidak berani mengambil opsi ini, kapan lagi akan ada regenerasi yang lebih baik? Tambah Sumarji menegaskan pentingnya langkah berani ini. Dalam sejarahnya, timnas Indonesia memang belum pernah meraih gelar juara Piala AFF meskipun sudah 6 kali tampil di partai final. Piala AFF 2024 yang akan digelar mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 akan menjadi kesempatan penting bagi skuad muda ini untuk menunjukkan kemampuan mereka. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos, yang tentu saja akan menjadi ujian berat bagi para pemain muda ini. Dengan target yang lebih realistis dan berfokus pada regenerasi, Timnas Indonesia bisa lebih mengedepankan pengembangan pemain muda yang kelak akan menjadi pilar kekuatan sepak bola Indonesia. Piala AFF 2024 pun bisa menjadi batu loncatan yang sangat berharga. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendekatan regenerasi ini atau tetap berharap gelar juara menjadi fokus utama timnas Indonesia?
Kami sangat mengharapkan tanggapan kalian di kolom komentar. Rencana besar Sintayong Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terus menjaga asa untuk mewujudkan impian besar tampil di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih berpengalaman Sintayong, skuad Garuda telah menunjukkan perkembangan signifikan. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi tonggak penting yang membawa Indonesia menempati posisi ketiga klasemen sementara. Dengan raihan 6 poin, peluang untuk melangkah lebih jauh kini semakin nyata. Namun Sintayong menegaskan bahwa rencananya tetap sama mengamankan posisi 4 besar di Grup C. Baginya langkah ini adalah strategi realistis yang akan membuka jalan menuju babak play-off atau putaran keempat. Dalam wawancaranya, pelatih yang pernah membawa Korea Selatan bersinar di Piala Dunia 2018 ini menekankan pentingnya fokus pada target jangka pendek demi mencapai hasil maksimal di akhir kompetisi. Meski peluang untuk meraih posisi kedua yang akan membawa Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia masih terbuka, Sintayong memilih untuk tidak terlena. Saat ini Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Namun, persaingan di Grup C sangat ketat. 4 tim termasuk Indonesia memiliki raihan poin yang sama, yaitu 6. Dengan 4 laga tersisa, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Bagi Sintayong, keberhasilan menembus babak play-off sudah menjadi pencapaian besar. Babak play-off adalah fase krusial di mana tim yang menempati posisi ketiga dan keempat dari grup masing-masing akan bertarung untuk memperebutkan tiket menuju putaran final. Sintayong percaya bahwa langkah bertahap adalah kunci untuk membawa Garuda semakin dekat ke panggung dunia. Ia mengapresiasi kerja keras Jay Itzes dan kawan-kawan yang telah menunjukkan performa gemilang sejauh ini. Dengan persiapan matang dan fokus pada setiap pertandingan, peluang untuk melangkah lebih jauh sangat terbuka. Tujuannya adalah memastikan kami berada di babak play-off. Jika berhasil, kami sudah selangkah lebih dekat dengan Piala Dunia 2026, ujar Sintayong. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 memang penuh tantangan, tetapi dengan strategi dan semangat yang ditanamkan oleh Sintayong, harapan itu kian nyata. Bagaimana menurutmu, apakah strategi ini cukup untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia? Atau ada hal lain yang perlu diperbaiki? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Garuda. Thailand tak ikhlas kabarkan timnas Indonesia alami peningkatan ranking FIFA. Peningkatan pesat peringkat FIFA Timnas Indonesia menjadi sorotan hangat di berbagai kalangan sepak bola Asia Tenggara. Namun, tidak semua pihak menyambut kabar ini dengan tangan terbuka. Media asal Thailand, Thairat, tampak sulit menerima kenyataan bahwa Garuda kini menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan di ASEAN. Hal ini terlihat jelas dari pemberitaan mereka tentang ranking FIFA terbaru November 2024, di mana nama timnas Indonesia nyaris tidak disebut sama sekali. FIFA merilis ranking terbaru yang menempatkan Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 130 ke 125 dunia. Prestasi ini diraih setelah kemenangan gemilang 2-0 atas Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayangnya, alih-alih memberikan pengakuan, Thairat memilih mengabarkan secara implisit, menyebutkan ada tim ASEAN yang mengalami kenaikan tertinggi tanpa menyebut Indonesia secara langsung. Tindakan ini memunculkan asumsi bahwa ada rasa sakit hati di balik sikap media Thailand tersebut. Sebagai tim yang selama bertahun-tahun mendominasi ASEAN, Thailand tampaknya merasa terancam dengan kemajuan pesat yang ditunjukkan Indonesia. Apalagi posisi Indonesia yang sebelumnya sering dipandang sebelah mata kini mulai menjadi penantang serius di kawasan. Ketakutan Thailand terhadap timnas Indonesia bukanlah hal yang berlebihan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari segi kualitas pemain, taktik, maupun hasil pertandingan internasional. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi bukti konkret bahwa Indonesia kini mampu bersaing di level yang lebih tinggi.
Sementara Thailand masih bercokol di posisi 97 FIFA, selisih poin dengan Indonesia semakin menipis. Tidak hanya Thailand, Vietnam yang berada di posisi 116 juga harus mulai waspada. Dengan tren positif ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan menyalip keduanya dalam waktu dekat. Namun sikap Thairat yang tampak enggan mengakui pencapaian Indonesia justru memunculkan kritik dari berbagai pihak. Mengapa sebuah media besar memilih untuk tidak menyebutkan fakta secara jelas? Apakah ini bentuk ketidakikhlasan atau sekadar strategi untuk menghindari memberikan pengakuan kepada rival? Di sisi lain, para penggemar sepak bola Indonesia menilai situasi ini sebagai motivasi tambahan. Ketika rival mulai merasa terancam, itu berarti perjuangan dan kerja keras Garuda mulai membuahkan hasil. Bagaimana pendapatmu? Apakah tindakan Thairat ini wajar sebagai bentuk persaingan atau menunjukkan sikap kurang sportif? Jangan ragu untuk menyampaikan pandanganmu di kolom komentar. Di klubnya hanya jadi cadangan, fans Garuda ingin Eliano Reijnders main di Piala AFF 2024. Nama Eliano Reijnders kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pemain muda yang kini berusia 24 tahun ini tengah menghadapi situasi sulit bersama klub Eredivisie, PEC Zwolle. Dalam pertandingan terakhir melawan Sparta Rotterdam, Reijnders hanya menghangatkan bangku cadangan. Ini bukan kali pertama karena di 3 laga terakhir ia mengalami nasib serupa. Sejauh musim ini, Eliano telah tampil dalam 8 dari total 14 laga yang dimainkan Zwolle. Namun 4 dari 8 penampilan tersebut hanya sebagai pemain pengganti dengan waktu bermain yang sangat minim sekitar 10 menit di akhir babak kedua. Kendati demikian, kemampuan versatilitasnya sebagai gelandang yang dapat bermain di berbagai posisi membuat banyak pihak yakin bahwa Reijnders memiliki potensi besar. Kondisi Eliano di Zwolle memunculkan diskusi baru di kalangan netizen Indonesia. Salah satu komentar yang cukup menarik adalah seruan agar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY) segera memanggil Eliano ke skuad Garuda. STY harus panggil Eliano untuk lihat skillnya. Kalau dia bagus, dia bisa jadi pesaing serius buat pemain timnas U22 kita, tulis seorang netizen di media sosial. Komentar ini mencerminkan harapan besar agar Eliano mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di level internasional. Piala AFF 2024 dianggap sebagai momen yang tepat untuk memberikan panggung bagi pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut. Meski jarang mendapatkan menit bermain di Zwolle, Reijnders tetap memiliki pengalaman bermain di liga yang kompetitif seperti Eredivisie. Dengan karakteristiknya yang fleksibel dan kemampuan adaptasi yang tinggi, ia berpotensi menambah kedalaman skuad Garuda. Selain itu, kehadiran Reijnders juga diharapkan dapat memacu persaingan sehat di lini tengah timnas Indonesia. Pemain muda lokal, terutama dari timnas U22, bisa mendapatkan tantangan baru untuk meningkatkan kualitas permainan mereka. Persaingan yang ketat tentu akan berdampak positif pada performa keseluruhan tim. Kehadiran Eliano Reijnders di timnas Indonesia bisa menjadi cerita baru yang menarik. Apakah menurutmu STY perlu memberi kesempatan kepada Reijnders di Piala AFF 2024? Atau sebaiknya fokus pada pemain-pemain lokal yang sudah teruji? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan berikan dukungan terbaikmu untuk timnas Indonesia. Peluang timnas Indonesia salip ranking Vietnam pada bulan Maret 2025. Timnas Indonesia kini berada dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk menyalip timnas Vietnam di ranking FIFA, yang jika terjadi akan menjadi pencapaian besar bagi sepak bola Indonesia. Setelah meraih kemenangan 2-0 atas timnas Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berhasil melesat ke peringkat 125 FIFA dengan total 1.135, 11 poin. Peringkat ini hanya terpaut 9 tempat dari Vietnam yang kini berada di posisi 116 dengan 1.161,11 poin. Melihat jarak yang begitu dekat, peluang untuk menyalip Vietnam semakin terbuka, terlebih dengan pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi timnas Indonesia pada FIFA Matchday Maret 2025.
FIFA Matchday Maret 2025 menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk menambah perolehan poin secara signifikan. Pada dua laga penting di bulan tersebut, Indonesia akan bertandang ke markas timnas Australia pada 20 Maret 2025 dan kemudian menjamu timnas Bahrain pada 25 Maret 2025. Kemenangan dalam kedua laga ini bisa menjadi kunci untuk menggeser Vietnam dari peringkat 116 ke bawah. Jika timnas Indonesia berhasil menumbangkan Australia, mereka akan mengumpulkan 20,7 poin yang sangat bernilai. Tidak berhenti di situ, kemenangan atas Bahrain yang juga sangat mungkin diraih bisa menambah 16,45 poin. Dengan total potensi poin sebesar 37,15, timnas Indonesia berpeluang besar untuk mengumpulkan 1.190,77 poin. Angka ini cukup untuk mengangkat posisi timnas Indonesia ke urutan 108 FIFA, sekaligus melampaui Vietnam yang saat ini ada di peringkat 116. Kemenangan atas Australia dan Bahrain bukan hanya akan memberikan keuntungan dalam hal peringkat FIFA, tetapi juga membuka jalan bagi timnas Indonesia untuk terus melangkah maju dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika berhasil mengumpulkan poin-poin tersebut, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia semakin cerah, mengingat mereka akan lebih unggul dalam persaingan ketat grup C yang penuh tantangan. Peluang untuk menyalip Vietnam di ranking FIFA ini tentu menjadi topik menarik bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Apakah kalian percaya timnas Indonesia bisa meraih 2 kemenangan dan melampaui Vietnam di peringkat FIFA? Atau mungkin ada tantangan lain yang menurut kalian akan menghambat timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan. Pelatih Port FC buka suara soal Asnawi di Piala AFF 2024. Pelatih Port FC Rangsan Viwachai-chok baru-baru ini mengungkapkan dukungannya terhadap salah satu pemain andalannya, Asnawi Mangkualam, yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Asnawi yang kini bermain sebagai bek sayap di Port FC telah menjadi salah satu pemain yang mendapat perhatian besar di Thailand berkat penampilannya yang menjanjikan di Thai League One. Keputusan pelatih untuk mendukung Asnawi sangat berarti, apalagi mengingat tim yang dibesutnya. Port FC memiliki 6 pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas masing-masing, termasuk Asnawi yang dipanggil untuk timnas Indonesia. Meskipun merasa senang dengan panggilan Asnawi ke timnas Indonesia, Viwachai-chok menekankan keinginannya untuk melihat pemain 25 tahun itu mendapatkan menit bermain di Piala AFF 2024. Sebelumnya meskipun sering dipanggil ke timnas, Asnawi jarang mendapatkan kesempatan untuk bermain sebagai starter dalam beberapa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini tentunya menjadi perhatian bagi pelatih Port FC yang berharap sang pemain dapat lebih banyak tampil di ajang bergengsi seperti Piala AFF. Rangsan Viwachai-chok menyatakan bahwa ia selalu senang apabila ada pemainnya yang dipanggil ke timnas, bukan hanya Asnawi, tapi juga pemain lainnya. Ia mengungkapkan rasa bangga melihat Asnawi berkesempatan untuk bermain di level internasional dan berharap agar kesempatan tersebut tidak disia-siakan. Namun ia juga berharap Asnawi bisa tetap menjaga kondisi fisiknya kembali ke klub tanpa cedera dan dengan performa yang semakin matang. Sebagai salah satu pemain kunci Port FC, Asnawi sudah bermain sebanyak 797 menit dalam 12 pertandingan bersama timnya, dengan 8 diantaranya sebagai starter. Penampilannya yang solid di liga domestik membuatnya dianggap sebagai salah satu bek sayap kanan terbaik di Thai League One, bahkan sempat menjadi bahan perbincangan hangat di sepak bola Thailand. Oleh karena itu, dukungan Viwachai-chok terhadap Asnawi sangatlah wajar mengingat potensi besar yang dimilikinya. Piala AFF 2024 menjadi ajang yang sangat dinanti oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Dan harapan para pelatih seperti Rangsan Viwachai-chok jelas akan sangat penting untuk memotivasi Asnawi. Sebagai pelatih, Viwachai-chok tentu ingin melihat perkembangan pemainnya lebih jauh lagi, tidak hanya di level klub, tetapi juga di panggung internasional. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Asnawi akan bisa menunjukkan penampilan terbaiknya di Piala AFF 2024?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi lebih lanjut. Timnas Indonesia masih punya sosok menakutkan pengganti Rafael Struijk saat Piala AFF 2024. Menjelang Piala AFF 2024, Timnas Indonesia menghadapi situasi yang cukup menarik di lini depan. Rafael Struijk yang sebelumnya diproyeksikan untuk memperkuat skuad Garuda, kabarnya belum mendapatkan izin dari klubnya untuk bergabung lebih awal. Meskipun demikian, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak perlu khawatir, karena dia sudah menyiapkan sosok pengganti yang tak kalah menakutkan di lini depan, yaitu Hoki Caraka. Hoki Caraka yang saat ini membela PSS Sleman merupakan salah satu pemain yang cukup diandalkan oleh Shin Tae-yong dalam skema permainan Timnas Indonesia. Meskipun sejauh ini Hoki belum mendapatkan banyak kesempatan bermain sebagai starter, hal tersebut bukan berarti dia kurang potensial. Kini dengan absennya Rafael Struijk pada awal Piala AFF 2024, kesempatan emas bagi Hoki untuk menunjukkan kemampuannya di pentas internasional. Shin Tae-yong yang dikenal memiliki visi taktik yang matang menegaskan bahwa tidak masalah jika Rafael Struijk baru bisa bergabung dengan tim setelah semifinal. Penggantinya dalam kurung Rafael Struijk ada Hoki dalam kurung Caraka. Jadi tidak masalah dalam kurung Rafael telat gabung, ungkap Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui bahwa persiapan tim untuk menghadapi turnamen ini akan sangat krusial, mengingat Indonesia akan turun dengan komposisi pemain muda U22. Sementara itu, sebagian besar lawan yang dihadapi seperti Vietnam, Filipina, dan Myanmar akan menurunkan pemain senior mereka. Hoki Caraka dengan kecepatan dan ketajamannya diharapkan bisa menjadi pemain kunci yang menggantikan peran Struijk di lini serang. Pemain muda ini memiliki karakteristik bermain yang sangat berbahaya bagi pertahanan lawan. Kecepatan serta insting mencetak golnya bisa memberikan ancaman besar bagi pertahanan tim lawan. Tentunya, dengan lebih banyak menit bermain, Hoki memiliki peluang untuk membuktikan diri sebagai sosok yang sangat menakutkan, baik untuk pertahanan lawan maupun untuk supporter Timnas Indonesia yang berharap banyak pada generasi muda ini. Di sisi lain, meski Hoki dipandang sebagai pengganti yang tepat, tantangan besar tetap ada. Timnas Indonesia akan menghadapi tim kuat di Piala AFF 2024 dan Hoki harus siap menghadapi tekanan tersebut. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Hoki memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi pemain andalan di lini depan, bahkan di level internasional. Piala AFF 2024 memang menjadi ajang yang penuh tantangan bagi Timnas Indonesia. Tetapi dengan semangat regenerasi pemain muda seperti Hoki, harapan besar ada untuk masa depan sepak bola Indonesia. Apakah kalian percaya Hoki Caraka bisa menggantikan peran Rafael Struijk dan tampil maksimal di Piala AFF 2024? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.